Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran untuk memenuhi proyek UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Hartanto dengan NIM 18720500012. Saya dari kelas FIP Ekonomi A Pancasakti University dengan materi Sejarah Rasul. Baik, kita langsung saja ke materinya. Sebentar. Nah, sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah memiliki hikmah yang dapat dipetik. Semua ini bermula dari perjalanan Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Setelah 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengumumkan syiar Islam di Mekah. Dakwah adalah perjalanan panjang, tidak selalu berjalan mulus hingga Rasulullah melangsungkan hijrah. Berikut ini adalah sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah. Yang pertama, keadaan dakwah Islam di Mekah. Tidak semua orang Mekah dapat menerima syiar Islam. Bila menerima, maka konsekuensinya adalah mereka harus meninggalkan adat dan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun, seperti berhenti menyembah berhala, api, pengundian nasib, dan masih banyak lagi. Kaum Quraisy juga khawatir apabila Islam terus berkembang di Mekah dapat menggantikan posisi mereka yang selama ini berkuasa. Berbagai upaya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah dari cara yang paling halus sampai menggunakan kekerasan, mengusir umat muslim, menyiksa para budak, melemahkan ekonomi umat muslim, hingga membuat Mekah menjadi tempat yang tidak aman untuk bermukim. Yang ketiga, Rasulullah memikirkan bagaimana cara umatnya dapat hidup dengan aman memeluk agama Islam. Ada usulan untuk menghijrahkan seluruh umat muslim ke tempat lain. Namun hijrah bukanlah hal yang dapat dilakukan semudah membalikan telapak tangan. Perlu perencanaan. Selain itu, belum adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hijrah. Oke, lanjut. Perjanjian Aqobah awal mula sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah. Suatu hari pada tahun kenabian yang ke-12, datang 12 rombongan jemaah haji dari kota Yatsrib bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah memberikan dakwaan kepada mereka dan disambut dengan baik. Setelah menerima dakwah dari Rasulullah, 12 jemaah ini menyatakan keislaman dan melakukan baiat kepada Nabi Muhammad. Baiat atau perjanjian ini dilakukan di Bukit Aqobah yang menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW serta tidak akan menyekutukan Allah. Berjanji tidak akan membunuh ataupun melakukan perbuatan curang dan dusta. Rasulullah mengirimkan Mus'ab bin Umair dan Amr bin Ummi Maktum untuk pergi ke Yatsrib dengan tujuan mensiarkan Islam, mengajarkan sholat, dan nilai-nilai agama Allah. Pada tahun kenabian ke-13, Rasulullah kembali melakukan baiat Aqobah yang kedua kepada 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yatsrib saat tengah malam. Dalam perjanjian kedua, perjanjian tersebut menyatakan bahwa penduduk Yatsrib bersedia untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, ikut memajukan dan menyiarkan agama Islam, serta menerima segala risiko. Setelah baiat Aqobah kedua, Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk hijrah secara sembunyi-sembunyi dan berkelompok secara bergantian, agar tidak diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Hanya Umar bin Khattab saja yang hijrah secara terang-terangan. Kota Yatsrib merupakan nama yang digunakan sebelum Madinah. Di kota itu di mana terdapat 2 suku yang besar, yang selalu bertengkar selama puluhan tahun. Oleh sebab itu disebut sebagai kota Yatsrib yang memiliki arti mencela dan menghardik. Saat hijrah, Nabi Muhammad mengganti nama Yatsrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwaroh, yang artinya kota yang bercahaya. Perjalanan sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah. Informasi umat muslim melakukan hijrah terdengar sampai ke telinga para penguasa Mekah. Mereka khawatir kekuatan umat Islam semakin kuat apabila pindah ke tempat lain. Lalu kemudian suatu hari datang menyerang, mereka merebut kekuasaan Mekah. Ketika seluruh umat muslim telah keluar Mekah, tinggal Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang belum keluar dari Mekah. Kaum kafir Quraisy berencana menghentikan syiar Islam dengan membunuh Nabi Muhammad. Pada suatu malam, orang Quraisy hendak menghampiri rumah Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Namun sebelum itu terjadi, Nabi Muhammad telah meminta Ali bin Abi Thalib untuk berpura-pura berbaring menggunakan mantelnya di rumah Nabi Muhammad, dan kemudian pergi diam-diam ke rumah Abu Bakar. Sebelumnya, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta untuk mereka pergi ke Madinah. Namun Nabi Muhammad lebih memilih cara lain untuk pergi ke sana.
Pada malam hari, Rasulullah dan Abu Bakar pergi bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur, tempat persembunyiannya. Tidak ada seorang pun yang tahu tempat persembunyian mereka kecuali Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah, dan Asma binti Abu Bakar serta Amir bin Fuhairah. Nah, di poin ini diceritakan bahwa Rasulullah hampir tertangkap kaum Quraisy. Dalam proses perjalanan sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah, orang-orang Quraisy terus menyusuri Mekah dan sekitarnya. Niat mereka untuk membunuh Nabi Muhammad sangat besar. Saat mereka tiba di depan Gua Sur, kemudian berpapasan dengan seorang gembala dan bertanya kepadanya, apakah kau melihat Muhammad dan pengikutnya? Mungkin saja mereka ada di dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Jawab si gembala. Salah satu dari orang Quraisy mendekati mulut Gua Sur dan kembali turun lagi. Kawan-kawannya bertanya, kenapa tidak melihat masuk ke dalam gua? Orang tersebut menjawab, ada sarang laba-laba di gua itu yang masih utuh, tidak rusak, dan memang sudah ada sejak Muhammad lahir. Aku juga melihat 2 ekor burung di gua itu, jadi aku tahu tidak ada orang di dalam gua. Kaum Quraisy sama sekali tidak tahu bahwa di dalam gua Sur ada Rasulullah yang sedang berdoa dan Abu Bakar yang sedang ketakutan mendekatkan dirinya ke Nabi Muhammad. La tahzan innallaha ma'ana. Bisik Rasulullah di telinga Abu Bakar, yang artinya jangan bersedih, Allah bersama kita. Sarang laba-laba dan 2 ekor burung tersebut merupakan kuasa Allah yang telah dijelaskan dalam firman-Nya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Allah memberikan tipu daya yang kepada kaum Quraisy sehingga mereka tidak dapat menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Melalui peristiwa ini, Allah juga menguatkan mental Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk melanjutkan hijrah ke Madinah. Pada hari ketiga, Asma putri Abu Bakar datang menemui mereka untuk memberi perbekalan. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar berangkat ke Madinah melalui jalan yang tidak biasa dilalui orang, bersama Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Mereka menuju Tihama, daerah dekat Laut Merah. Berjalan siang malam tanpa kenal lelah hingga tiba di Madinah dan disambut dengan penuh kerinduan oleh umat muslim. Ketika tiba di Madinah, banyak orang yang meminta Rasulullah untuk tinggal di rumahnya. Namun Rasul membiarkan untanya memilih rumah, hingga berhenti di sebuah rumah punya 2 anak yatim, Sahal dan Suhail bin Am. Disitulah Rasulullah tinggal dan membangun masjid pertama di Madinah. Nah, dari cerita ini ada kisah yang bisa dipetik hikmahnya dari sejarah hijrah Rasulullah. Perjalanan yang cukup panjang dan menegangkan yang dialami Rasulullah dan Abu Bakar mengajarkan kita untuk tetap yakin dan menguatkan mental. Yakin akan pertolongan Allah itu selalu ada, menguatkan mental apapun halangan yang datang, kita pasti bisa mencapai tujuan. Hijrah mengajarkan kita untuk saling membantu sesama umat muslim agar Islam semakin kuat dan syiar kebaikan semakin luas. Oke, baik. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kita pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.